Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 171. Bingkai. Ye Junlin tidak memperhatikan bajingan kecil ini. Dia terus menatap Centing dan bertanya, apakah tidak ada apa-apa? Kamu mabuk tadi malam. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tidak mungkin. Saya tidak mabuk tadi malam. Tuan Li dan saya menghadiri jamuan bisnis. Andalah yang datang dan memukuli mereka dan melecehkan mereka. Anda memperingatkan saya untuk tidak berbicara. Centing mengumpulkan keberanian. Ye Junlin melakukannya. Ya. Ye Junlin bertanya. Melihat Ye Jun mendekati beberapa teman yang kuat, Centing tidak takut sama sekali. Dia dengan marah berkata, Ye Junlin, jangan mencoba memainkan trik apapun. Saya katakan, tuduhan Anda akurat. Anda benar. Anda bisa, melarikan diri. Ye Junlin tersenyum. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Jika aku tidak menyelamatkanmu tadi malam, kamu akan menghancurkan mereka. Centing memikirkan adegan tadi malam. Hatinya bergetar dan wajahnya jelek. Tapi dia menggigit kepalanya dan berkata, hah, itu tidak mungkin. Tuan Charles adalah seorang pria terkenal, dan dia memperlakukan wanita sesuai dengan etika. Tidak sekotor yang Anda katakan. Kemampuan untuk membuka mata dan berbohong itu mengerikan. Ye Junlin diam-diam mengeluarkan ponselnya, membuka gambar, dan mengguncang Centing. Saya mengambil video kemabukan Anda tadi malam. Tangan siapa ini di tubuh Anda? Apakah ini tangan Charles? Melihat video itu, mata Centing menjadi lurus. Ye Junlin memang mengambil videonya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kesaksian yang dia berikan itu salah. Dia akan masuk penjara. Tiba-tiba, darah di wajah Centing menghilang dan menjadi seputih kertas. Menghapus video untukku. Centing mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Ye Junlin. Tetapi kecepatan Ye Junlin terlalu cepat dan dia mengelak sekaligus. Ye Junlin bangkit untuk pergi. Centing juga buru-buru mengikuti dan berteriak, beri aku teleponnya. Kenapa kau ingin memberikan ponselku? Ye Junlin tersenyum. Berikan teleponnya. Segera. Segera. Beberapa rekan Centing menghalangi jalan Ye Junlin dan berkata dengan dingin. Tolong. Ini ponselku. Kata Ye Junlin. Pria yang dipimpin Jin Yang Ming berkata dengan dingin. Saya memerintahkan Anda untuk menyerahkan telepon Anda. Sejujurnya, saudara Dao yang menutupi bar ini adalah kakak laki-laki tertua saya. Jika Anda tidak menyerahkan telepon Anda, saya berjanji Anda tidak bisa memakannya. Dengan dukungan beberapa teman, Centing jelas mengeras. Ye Junlin, jika kamu tidak menyerahkan ponselmu untuk menghapus video, kamu akan sangat menderita malam ini. Ye Junlin mengabaikannya. Dan ketika dia hendak pergi, Jin Yang Ming sudah mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Ledakan. Tapi King Long tidak tahu kapan. Dia sudah muncul, meninju wajah Jin Yang Ming. Darah berceceran. Ledakan. Dengan satu pukulan, yang lain jatuh. Segera, keenam rekan pria Centing tersungkur ke tanah. Siapa yang berani membuat masalah di tempatku? Teriakan dingin datang. Puluhan orang bergegas. Mereka mengawasi keamanan tempat itu. Dan terus terang, mereka adalah preman. Ketika situasi baru saja terjadi, manajer bar sudah memberitahu. Jadi mereka datang dengan cepat. Mendengar suara ini, Ye Junlin sedikit akrab. Bukankah ini pisau untuk memindahkan batu bata di tempat pencelupan plum? Anak buah Lao Jiu. Ketika pisau melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, wajahnya berubah liar. Hanya saja kau membuat masalah. Dengan mengatakan itu, pisau itu langsung melewati Ye Junlin dan King Long, dan datang ke Jin Yang Ming. Terjebak. Sebuah tamparan keras di wajah Jin Yang Ming. Jin Yang Ming terbang tanpa berkata, memuntahkan panah berdarah di mulutnya, bercampur dengan beberapa gigi. Bersambung. Bab 172. Membuat masalah. Terjebak. Pisau itu menamparkan wajah orang lain lagi. Para preman di belakangnya menahan Jin Yang Ming dan beberapa lainnya dipukuli dengan kejam. Manajer bar tercengang. Ini adalah tamu paling mahal di bar malam ini. Mengapa masalah menjadi mereka? Aku punya penilaian sendiri. Mereka membuat masalah. Manajer bar juga ingin menjelaskan. Tetapi pisau itu tidak mau mendengarkan. Apa yang membuat orang semakin terkejut adalah bahwa pisau itu mengambil inisiatif untuk datang ke Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya telah menangani semua masalah ini, dan saya akan mengganggu Anda. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Ujian Ye Junlin membuat pisau itu pergi ke surga dengan gembira. Centing dan teman-temannya tercengang. Merekalah yang menyebabkan masalah. Ye Junlin mengguncang telepon di Centing, aku pergi sekarang. Kemudian, Ye Junlin dan King Long pergi.
Chen Ting segera mengikuti. Bagaimanapun, Ye Junlin memegang pegangan mautnya. Setelah bergegas keluar dari bar, di mana kedua Ye Junlin. Chen Ting jatuh ke tanah, melihat ke langit dan menangis. Jika dia tahu dia tidak dapat menemukan Ye Junlin, itu akan berakhir. Selama Ye Junlin mengeluarkan bukti, dia kemungkinan akan masuk penjara. Chen Ting takut dan cemas. Lagi pula, dia baru saja lulus. Bagaimana dia bisa masuk penjara? Menyesal. Dia sangat menyesalinya sehingga dia lupa segalanya ketika dia melihat 1 juta. Di sisi lain, Suzaku telah memecahkan segalanya. Periksa catatan transfer dan catatan panggilan beberapa pelayan. Beberapa pelayan sangat ketakutan sehingga mereka semua menangis. Di villa keluarga tunggal yang mewah di Suzhou dan Hangzhou. Di tempat tidur ada seorang wanita dengan tubuh panas dan penampilan centil. Du Renhe sedang merokok cerutu. Dia melirik wanita di tempat tidur dan mencibir. Jangan khawatir. Kamu akan segera berbaring di tempat tidurku Li Ziran. Banyak teman sekelas mendambakan Li Ziran bukan 1 atau 2 hari. Terutama mereka yang telah mencapai ketenaran. Bahkan lebih khawatir. Du Renhe akhirnya memiliki kesempatan seperti itu. Dia pasti akan memaksa Li Ziran untuk tunduk. Dia ingin mencicipi rasa wanita yang menolaknya saat itu. Pada saat ini, seseorang membunyikan bel pintu. Du Renhe mengutuk, memakai jubah mandinya dan membuka pintu. Setelah dibuka, ternyata adalah Ye Junlin. Oh, bukankah ini Ye Junlin, pria Jiangsu dan Hangzhou? Teman sekelas lama ada di sini. Selamat datang. Du Renhe tidak mengusir Ye Junlin, tetapi menyambutnya ke villa. Teman sekelas lama, kamu datang ke sini untuk kasusmu, kan? Du Renhe tersenyum. Ya, teman sekelas Du, kamu adalah direktur firma hukum Dacheng. Tidakkah kamu bertanya tentang situasimu? Ye Junlin tersenyum. Bagaimana situasinya? Du Renhe bertanya dengan sengaja. Ketika Ziran ingin melawan gugatan ini dan pergi ke pengacara besar untuk mencari pengacara, mengapa tidak ada pengacara yang berani mengambilnya? Ye Junlin bertanya. Haha, katakan yang sebenarnya. Aku yang mengaturnya. Dan tidak ada seorang pun di seluruh profesi hukum yang akan mengambil pesananmu. Du Renhe secara langsung mengaku bahwa dia tidak takut dengan kedatangan Ye Jun. Menurutnya, Ye Junlin ada di sini untuk memohon padanya malam ini. Itu kamu. Ye Junlin berpura-pura terlihat luar biasa. Ya, itu benar. Aku hanya ingin membunuhmu dan Li Ziran. Biarkan kamu tidak punya tempat. Biarkan kamu berlutut di depanku dan memohon padaku. Tidak. Apakah kamu memohon padaku sekarang? Du Renhe tersenyum. Ye Junlin bertanya. Dengan kata lain, kamu dan Van Dacheng merencanakan semuanya. Ya, aku bahkan mengatur saksi-saksi itu. Semua yang aku atur sempurna. Ye Junlin tidak bertanya padaku. Kamu harus menunggu untuk mati. Bersambung. Bab 173. Berpura-pura memohon. Du Renhe tersenyum sombong. Bagaimanapun, dia mengendalikan segalanya. Dan Ye Jun mati. Ternyata kamu sedang beroperasi. Ye Junlin berpura-pura marah. Ya. Ketika kamar dagang Suzhou Hangzhou menemukan saya, itu adalah kasus Li Ziran dengan Anda. Saya langsung setuju. Saat itu, ketika saya mengejar Li Ziran, saya sangat ditolak olehnya dan mengatakan bahwa sampah seperti saya tidak layak untuknya. Sekarang, Anda akhirnya ditanam di tangan saya. Du Renhe selalu memikirkan apa yang terjadi di masa lalu, dan dia tidak dapat menemukan peluang. Sekarang Li Ziran akhirnya masuk ke tangannya. Dia harus bermain dengannya. Anda. Ye Junlin pura-pura takut. Du Renhe mencondongkan tubuh ke dekat Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin, sekarang aku mengendalikan segalanya. Selama kamu melawan gugatan, kamu pasti akan kalah. Lalu masuk penjara. Itu bukan salahku. Mereka dianiaya. Mereka bahkan lebih menyakitiku. Aku pembelaan yang sah. Ye Junlin pura-pura menangis dengan cemas. Huff, tentu saja aku tahu bahwa orang-orang di Charles adalah monster seks. Mereka telah bermain dengan wanita selama ini. Mereka membalas dendam untuk Li Ziran. Dan mereka telah melakukan sesuatu yang salah dengannya. Mereka ingin mengikatmu dan menonton mereka bermain dengan istrimu. Tapi apakah kamu punya cara? Kamu tidak punya bukti sama sekali. Du Renhe tersenyum. Lalu apa yang harus aku lakukan? Teman sekelas lama. Bantu aku. Ye Junlin pura-pura memohon. Du Renhe tersenyum sinis. Ini sangat sederhana. Pertama, 200 juta. Kedua, Anda mengirim Li Ziran kepada saya. Dan Anda akan dikembalikan dalam seminggu. Istilah yang sangat sederhana, bukan? Li Ziran memiliki seseorang yang berinvestasi sekarang. 200 juta dapat diperoleh.
Selain itu, dia menemaniku tidur selama seminggu, dan kamu tidak mengalami kecelakaan. Bukankah itu berharga? Du Renhe menepuk pundak Ye Junlin. Saudaraku, pikirkanlah. Jika dua kondisi ini gagal, maka kamu selesai. Aku berjanji kamu akan mengkhianatimu untuk hukuman seumur hidup. Dalam hidup ini kamu bahkan tidak ingin keluar penjara. Setelah mendengar ancaman Du Renhe, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Dia duduk di sofa dengan kaki Erlang dimiringkan, mengeluarkan rokok khusus untuk area militer untuk menyalakannya, dan mengisapnya. Itu benar-benar berbeda dari sikap memohon seseorang untuk melakukan sesuatu barusan. Du Renhe tercengang, dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bukankah itu untuk dirimu sendiri? Kenapa kamu sudah menjadi paman? Ye Junlin, apa maksudmu? Kamu mencari kematian. Du Renhe meraung. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Du Renhe mengira itu adalah wanita itu, dan berkata dengan dingin, bukankah kamu menyuruhmu untuk tidak keluar? Tidak bisakah aku keluar? Mendengar suara pria itu, Du Renhe menoleh ketakutan dan melihat Qinglong berjalan perlahan sambil memegang kamera. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Qinglong mengabaikannya dan langsung pergi ke Ye Junlin. Jenderal, semua tembakan sudah siap. Melihat kamera, tubuh Du Renhe bergetar hebat, dan bertanya dengan ngeri, apakah kamu baru saja mengambil semuanya? Pada saat ini, Du Renhe menyadari tujuan Ye Junlin. Di permukaan, dia berpura-pura memohon untuk dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia memainkan kata lain. Sekarang tidak apa-apa, saya telah menjelaskan semuanya sendiri. Kuncinya adalah Ye Junlin terlalu lemah di matanya. Dia hanya akan putus asa untuk memohon pada dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa dia sengaja membicarakannya. Meremehkan kedatangan Ye Jun. Ye Junlin memeriksa isi kamera dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Saya ingin menggunakan perekam suara pada awalnya. Akan lebih baik jika saya memikirkannya. Bersambung. Bab 174. Video. Setelah mendengar ini, Du Renhe meledak. Jika video ini keluar, saya pasti akan menghapusnya. Pengacara Da Cheng ingin menghancurkan, dan hidupnya akan semakin hancur. Untuk sesaat, Du Renhe ketakutan dan berkeringat. Dia lebih bingung daripada Chen Ting. Chen Ting takut masuk penjara karena dia masih muda. Dia hancur karena harta keluarga yang begitu besar dan kehidupan yang murah hati. Itu sangat hancur. Tentu saja tidak didamaikan. Du Renhe menatap Ye Junlin. Kamu dengan patuh menyerahkan video itu kepadaku. Semuanya mudah ditangani. Jika tidak, aku berjanji kamu tidak bisa memakannya. Apakah kamu mengancamku? Ye Junlin tersenyum. Du Renhe langsung mengerti bahwa Ye Junlin adalah karakter yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan berpikir untuk menggunakan kata-katanya sendiri. Tidak ada gunanya mengintimidasi dia. Du Renhe menekan kegembiraan dan berkata dengan nada diskusi, bagaimana kondisimu? Sebutkan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya syarat. Tidak. Selama kamu menyerahkan videonya kepadaku, aku akan memperjuangkan gugatan ini untukmu. Kamu dijamin memenangkan gugatan dan kamu akan mendapatkan banyak kompensasi. Du Renhe segera berkata. Menurutnya, yang diinginkan Ye Junlin sekarang adalah menyingkirkan semua tuduhan dan memenangkan gugatan ini. Ye Junlin tersenyum penuh arti. Aku membutuhkanmu sampah untuk membantuku melawan gugatan. Setelah berbicara, Ye Junlin bangkit untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi. Mari kita bahas kondisinya. Du Renhe segera berdiri di depan Ye Junlin. Selama Anda setuju untuk menghapus video, saya dapat menerima persyaratan apapun. Du Renhe sangat cemas sehingga dia akan menangis. Qinglong mengambilnya dan melemparkannya ke sofa. Du Renhe menangis dan menangis, tetapi hanya bisa melihat Ye Junlin pergi. Setelah sampai di luar, Suke menemukan Ye Junlin, memegang sepotong informasi, catatan transfer dan catatan panggilan jenderal. Fan Dacheng dan Du Renhe telah ditemukan. Oke, buktinya lengkap. Sukue, kamu pergi dan taruh di meja Fu Suejian. Dia bisa melihatnya besok. Ye Junlin merokok dan menghilang ke dalam malam. Malam ini adalah waktu yang cukup lama bagi Li Ziran dan Li Wenyuan. Besok akan menentukan nasib mereka. Malam ini juga sangat menyiksa bagi beberapa pelayan yang bersaksi di Hotel Huang Hao. Pukul 8. Sirene mobil polisi berbunyi. Selusin polisi bergegas turun dari beberapa mobil polisi, bergegas ke hotel, dan dengan cepat membawa pergi para pelayan. Di apartemen, Chen Ting khawatir. Chen Ting, jangan khawatir. Bukankah kamu masih memiliki pengacara Du Renhe dan kamar dagang Suzhou Hangzhou di belakangmu? Mereka ada di sana.
dan Ye Junlin pasti dihukum. Video itu bukan apa-apa. Kamu bersikeras bahwa dia mengeditnya. Itu sendiri. Rekan dibujuk. Ekspresi Chen Ting hanya sedikit mereda. Ya, saya masih memiliki belakang panggung. Ye Junlin bukan apa-apa. Tetapi pada saat ini, sirene terdengar di seluruh apartemen. Chen Ting dan temannya berlari ke jendela untuk melihat mobil polisi diparkir di lantai bawah di apartemen mereka. Chen Ting pingsan tiba-tiba. Tapi dia masih dibawa pergi oleh polisi. Sisi lain, Du Renhe datang ke grup Dacheng Van Dacheng pagi-pagi sekali. Faktanya, dia juga anak baptis Van Dacheng. Jadi nama pengacara itu dinamai Dacheng. Di kantor ketua, ayah baptis, kamu bisa menyelamatkanku. Ye Junlin, anak itu punya buktiku. Du Renhe sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Van Dacheng mengisap cerutu dan berkata dengan marah, kamu masih seorang pengacara dengan mengorbankan kamu. Seberapa layak menjadi begitu takut? Bersambung. Bab 175. Tetapkan bukti saya. Tubuh Du Renhe bergetar. Ayah baptis saya tidak seperti ini. Ye Junlin memang memiliki kemampuan. Dia tidak hanya mengatur bukti saya, dia juga merekam video malam itu. Saya baru saja mendapat kabar bahwa beberapa pelayan yang memberikan kesaksian palsu dan sekretaris Li Ziran telah dibawa pergi. Ya Tuhan, aku akan menjadi yang berikutnya. Ayah baptis, selamatkan aku. Du Renhe memohon dengan getir. Van Dacheng berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi pemandangan Suzhou dan Hangzhou. Dia mengambil cerutu dan berkata, saya pikir itu berani memindahkan anak baptis saya. Renhe, jangan khawatir, tidak apa-apa. Wakil Biro-Biro Keamanan Publik harus memberi saya sedikit muka. Berapa banyak pendapatan yang saya bawa ke Suzhou dan Hangzhou setiap tahun dan berapa banyak masalah pekerjaan yang saya selesaikan. Van Dacheng tidak peduli sama sekali. Dia bukan hanya salah satu dari 8 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou. Grup Dachengnya memiliki 7-8 miliar aset. Secara alami berani. Oh. Tetapi saat berikutnya, sirene terdengar di alun-alun di depan grup Dacheng. Suaranya sekencang lonceng besar. Seluruh bangunan kelompok mendengar dengan jelas. Melihat beberapa mobil polisi berhenti di alun-alun di depannya, wajah Van Dacheng berubah. Adapun Du Renhe gemetar ketakutan. Ini di sini untuk menangkapnya. Van Dacheng mengisap rokok, mengerutkan kening, tetapi masih berkata, Renhe, jangan khawatir, tidak ada yang berani menyentuhmu denganku. Segera, beberapa polisi datang ke kantor Van Dacheng. Mereka langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Du Renhe ketakutan hingga berkeringat dingin. Van Dacheng meraung, saya melihat siapa yang berani mengambil anak baptis saya dari Van Dacheng. Hari ini tidak hanya akan membawamu pergi, tetapi juga membawamu pergi. Dengan suara, Fu Suejian muncul dari belakang. Dia juga memiliki surat perintah penangkapan di tangannya, yang merupakan milik Van Dacheng. Sutradara Fu. Melihat itu adalah Fu Suejian, wajah Van Dacheng berubah drastis. Fu Suejian tahu bahwa Van Dacheng adalah tulang yang keras, jadi dia datang sendiri. Van Dacheng, Du Renhe, kami sudah memiliki bukti Anda. Silakan bekerja sama dengan kami untuk menyelidiki. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Fu Suejian melambaikan tangannya, dan mereka berempat melangkah maju, mengawal Van Dacheng dan Du Renhe pergi. Van Dacheng tidak pernah menyangka bahwa dia akan menembaknya. Dia adalah direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou. Inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia bahkan menembak direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou. Setelah tiba di kantor polisi, buktinya meyakinkan. Yang mengejutkan Van Dacheng dan Du Renhe adalah bahwa catatan transfer dan catatan panggilan semuanya dienkripsi secara khusus. Bagaimanapun, Du Renhe adalah seorang pengacara dan dia sangat berhati-hati. Setelah dia mengenkripsinya, sulit untuk mengetahuinya bahkan dengan metode investigasi kriminal. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Suzaku adalah hacker kelas dunia yang bisa menangani hal-hal sepele tersebut? Van Dacheng dan Du Renhe juga ditanam. Bahkan Charles dan beberapa orang di rumah sakit didakwa melakukan kejahatan. Setelah sembuh, mereka ditangkap dan dideportasi. Segera, media di Suzhou dan Hangzhou melaporkan semua ini. Memulihkan kebenaran masalah ini. Tetapi yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa Van Dacheng ditangkap. Semua direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou harus menyerah. Semua orang terkejut jika mereka tertangkap dengan cara ini. Kamar dagang Suzhou Hangzhou juga sangat terkejut dengan masalah ini. Tetapi orang yang maju adalah Fu Suejian, dan mereka tidak bisa menahannya. Di kantor Li Ziran. Li Ziran memeluk Ye Junlin dengan penuh semangat. Ternyata kamu sudah mengharapkannya sejak lama.
dan kamu meninggalkan bukti secara khusus. Kamu sangat pintar. Tidak heran kamu tidak panik sama sekali. Ye Junlin tersenyum. Orang-orang ini masih terlalu muda untuk melawannya. Bersambung. Bab 176. Krisis terangkat. Setelah krisis diangkat, panggilan Junlin Group datang lagi, meningkatkan investasi dan menambah 200 juta yuan untuk memperluas skala perusahaan Liziran. Liziran dengan mudah diterima. Di sore hari, Liziran mengeluarkan pemberitahuan lagi, upah dan tunjangan akan berlipat ganda untuk semua karyawan yang tetap tinggal. Bahkan Liziran mengatur agar beberapa karyawan dipromosikan, karena karyawannya setengah pergi kali ini dan banyak posisi yang dikosongkan. Begitu berita itu keluar, seluruh pasar menjadi panas. Dan ekspansi perusahaan membutuhkan banyak karyawan baru. Untuk sementara waktu, banyak pencari kerja berkumpul di depan perusahaan Huating. Situs rekrutmen. Seorang pria gemuk setengah baya dengan setelan jas dan sepatu kulit muncul, dan dia melemparkan resumenya di atas meja. Saya Sun Yan Xiao, mantan Menteri Departemen Hukum Perusahaan Huating. Cepat dan gunakan informasi saya. Saya datang bekerja. Hanya perekrut yang mencibir. Sun Yan Xiao, kan? Anda sudah masuk daftar hitam perusahaan Huating. Anda tidak akan dipekerjakan seumur hidup. Siapa kamu? Apakah kamu tidak berani mempekerjakan saya? Cepat panggil Menteri Personalia untuk keluar. Sun Yan Xiao berkata dengan marah. Dia sangat kesal karena diblokir oleh beberapa anak muda. Ya, kami adalah karyawan perusahaan Huating sebelumnya. Jadi mengapa tidak membiarkan kami masuk? Kami adalah veteran perusahaan. Perusahaan ini tidak dapat melakukannya tanpa kami. Kami tidak hanya harus masuk kembali ke perusahaan, tetapi juga menikmati upah dan tunjangan ganda. Ada teriakan dingin. Ratusan orang mengikuti Sun Yan Xiao dan berteriak. Mereka adalah karyawan yang telah mengundurkan diri sebelumnya. Ketika mereka akan menemukan rumah berikutnya, mereka mendengar bahwa perusahaan Liziran telah melewati krisis, dan beberapa orang telah menginvestasikan sejumlah besar uang, dan gaji serta tunjangan karyawan berlipat ganda. Mereka segera berlari menyanjung. Akibatnya, dia diberitahu bahwa dia ada dalam daftar hitam perusahaan dan tidak dapat dipekerjakan. Ini membuat mereka sangat marah. Sun Yan Xiao berkata dengan marah, kita harus memberikan penjelasan kepada kita. Ini telah sangat merusak tubuh dan pikiran kita. Dan kita semua dapat menuntut kompensasi spiritual. Pada saat ini, Liziran muncul. Sudahkah saya katakan bahwa setelah pergi hari itu, Anda tidak akan pernah berpikir untuk kembali? Anda sudah masuk daftar hitam perusahaan. Melihat Liziran, sikap semua orang menjadi kurang keras. Sun Yan Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Li, kami sudah tahu bahwa kami salah. Jadi mari kita punya kesempatan. Ya, Presiden Li, kita semua tahu bahwa kita salah. Ayo beri kesempatan. Yang lain berdoa. Hanya ada satu kesempatan. Aku memberikannya padamu. Liziran dingin dan tidak berperasaan. Karyawan yang tinggal di perusahaan tidak menyebutkan banyak kesenangan. Saya harus mengundurkan diri dengan orang-orang ini pada awalnya. Tetapi itu akan dihapuskan. Liziran berkata dengan dingin. Kalian semua ada dalam daftar hitam perusahaan. Sama sekali tidak mungkin untuk dipekerjakan. Oke. Liziran tidak baik. Jangan salahkan kami karena tidak benar. Hari ini kami akan malas untuk tinggal di sini. Sun Yan Xiao berkata dengan dingin. Yang lain juga mengikuti satu demi satu. Mereka berada di depan perusahaan. Dan orang lain yang datang untuk merekrut atau berbisnis tidak bisa masuk. Mari kita lihat siapa yang tidak mampu membelinya. Sun Yan Xiao juga berkata, pada saat itu, kami juga akan menuntut Anda karena melanggar undang-undang pasar dan membuat peraturan anti hak asasi manusia secara pribadi. Yang secara serius merugikan tubuh dan pikiran kami dan menuntut kompensasi yang besar. Sun Yan Xiao dari Kementerian Hukum. Jika Anda tidak tahu hukum, akan lebih tidak nyaman jika Anda tidak tahu hukum. Ketika Liziran sedang melankolis, dia tiba-tiba melihat Ye Jun mendekat. Saya melihat Ye Jun mendekat di belakang sekelompok besar orang, dengan agresif. Siapa yang membuat masalah di depan perusahaan Huating? Ye Junlin berteriak. Bersambung. Bab 177. Hadiah tidak harus yang paling mahal. Ini aku. Ada apa? Sun Yan Xiao setuju. Ye Junlin melambaikan tangannya, dan pisau di belakangnya dan yang lainnya melangkah maju. Beberapa orang mengepung Fatsun, terutama pisau yang menepuk wajahnya. Apa? Apakah kamu membuat masalah? Xiao Dao bertanya sambil tersenyum. Sun Yan Xiao melihat orang-orang yang galak, dan melihat bekas luka dan tato pisau, sangat ketakutan. Karyawan lain semuanya dikelilingi oleh saudara-saudara pisau.
Tapi Sun Yanxiao masih berkata dengan Li Ziran, "Li Ziran, kamu benar-benar meminta para bajingan untuk mengancamku. Kami akan menuntutmu. Kamu mati." Li Ziran menatapnya dan mencibir, "Maaf, saya tidak tahu siapa mereka." Pisau itu tersenyum dan berkata, "Ya, kami bahkan tidak saling mengenal. Saya baru saja melihat Anda memimpin dalam membuat masalah di sini, dan menangani ketidakadilan." "Ada apa?" Yang lain juga berteriak, "Ya, kami tidak bisa mengerti Anda intimidasi. Kami akan menangani masalah ini. Anda." Sun Yanxiao menegaskan bahwa mereka mengenal Li Ziran, tetapi tidak ada bukti. "Apa yang kamu inginkan? Aku mahasiswa hukum. Aku tidak takut padamu." Sun Yanxiao mengucapkan kata-kata yang paling kejam dengan nada yang paling gigih. Pisau itu menepuk wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak akan memperlakukan Anda seperti apapun. Sejauh yang saya tahu, putri Anda bersekolah di SD Dongsheng, dan istri Anda bekerja di Departemen Stor Bandung." "Apa?" Setelah Sun Yanxiao mendengarkan, dia ketakutan setengah mati. Ini adalah ancaman yang nyata. Tapi dia tidak berdaya. Pihak lain tidak melakukan apapun untuk menyakiti Anda. "Aku salah. Aku tidak akan pernah membuat masalah lagi." Sun Yanxiao melunak. "Jika Anda salah, minta maaf." Pisau itu menyeringai. Sun Yanxiao berdiri di depan Li Ziran dan meminta maaf. "Tuan Li, kami salah dan kami tidak akan pernah membuat masalah lagi." Yang lain juga meminta maaf. Menyesali. Mereka menyesalinya. Jika mereka tidak mengundurkan diri, bukankah baik bagi mereka untuk menikmati gaji dan tunjangan ganda? Keluarga Li menyesalinya. "Apa? Grup Junlin menginvestasikan 600 juta yuan sebelum dan sesudah. Perusahaan Huating akan memperluas skalanya. Mata Li Tianhao akan terbang keluar." Li Wenfei mengangguk. "Ya, setelah menghapus proyek Chengqi, sisa uangnya cukup untuk Huating memperluas skalanya. Secara visual, saya harus bersaing dengan grup Li." "Apa?" Li Tianhao tampak luar biasa. "Saya pikir itu akan menghasilkan untung besar dengan mengambil 100 juta. Tetapi saya tidak berharap kehilangan uang. Sekarang dan Li Ziran setara dengan jalan buntu. Sepertinya hubungan dengan Ziran harus dilonggarkan." Dalam beberapa hari terakhir, Ye Junlin sibuk dengan urusan grup Junlin. Dia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi grup Yunting untuk memperingati Lu Yunting dan sekaligus menyatakan perang terhadap kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tentu saja mereka menghadiri pesta ulang tahun nenek Li Ziran. Perjamuan ulang tahun akan datang. Li Wenyuan dan Zhao Yalan secara aktif menyiapkan hadiah. Mengetahui bahwa wanita tua itu percaya pada agama Buddha, Zhao Yalan pergi ke kuil terkenal di Suzhou dan Hangzhou untuk mengundang Buddha Giok. "Bagaimanapun, ini adalah anak perempuan. Saya sangat berharap ibu saya sehat dan aman." Wanita tua itu mengendalikan keluarga besar Zhao, dan hobinya secara alami terkait dengan menulis, bermain, dan barang antik. Li Wenyuan secara khusus membeli kaligrafi dan lukisan asli seharga 300.000 yuan. Li Ziran juga memiliki hadiah, ginseng liar berusia seabad. Li Wenyuan sangat puas dengan ini. Ketika hadiah diambil di pesta ulang tahun, dia pasti akan menyelamatkan muka. Dia kemudian bertanya kepada Ye Junlin, "Junlin, kamu juga harus menyiapkan hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya bertemu. Ingat, ambil saja uangnya dengan Ziran." Zhao Yalan memelototi Li Wenyuan, dan dia memberitahu Ye Junlin, "Sebenarnya, kamu hanya perlu memilih hadiah dengan hatimu. Tidak perlu terlalu mahal." Bersambung. Bab 178. Kebiasaan buruk. Itu benar. Keluarga Zhao adalah klan besar. Omong-omong, itu hampir sama dengan keluarga Ye. Orang-orang tidak suka barang-barang mahal yang kamu beli. Li Wenyuan berkata. "Karena itu adalah nenek Ziran, hadiah itu harus ada di tempatnya." "Orang tua, tanyakan apakah wanita tua itu memiliki hobi khusus." Ye Junlin bertanya. "Tidak ada hobi khusus, tapi ada kebiasaan buruk." Zhao Yalan segera berkata, "Wanita tua dan lelaki tua itu suka minum dan merokok. Kami tidak akan mendengarkan saran apapun." Ye Junlin tersenyum. "Kalau begitu aku akan menyiapkan alkohol dan tembakau untuk wanita tua itu." "Apa?" Ye Junlin. "Jangan main-main. Jika kamu menyiapkan rokok dan alkohol untuk wanita tua itu, kamu akan dimarahi oleh saudara-saudaraku. Terlebih lagi, dengan senioritas wanita tua itu, jenis rokok dan alkohol apa? Belum pernah digunakan. Jangan membeli secara membabi buta." Zhao Yalan segera memperingatkan. "Jangan beli sama sekali. Kalau berantakan." Li Wenyuan berkata. "Baiklah. Tapi Ye Junlin pasti akan memberikan hadiah. Wanita tua itu belum pernah melihatnya sebelumnya."
Dengan kata lain, tidak ada uang yang bisa membelinya. Setelah bersiap-siap, semua orang berangkat keesokan harinya. Xiao Qin mengikuti Ye Jun ke arah mereka. Meskipun Li Ziran punya uang, uang itu masih ada di rekening perusahaan. Waktu terlalu ketat, dan Li Wenyuan tidak punya waktu untuk membeli mobil mewah. Mari kita naik kereta berkecepatan tinggi bersama-sama, dan itu akan sampai di sana dalam 40 menit. Sebelum masuk ke mobil, Li Wenyuan dan Zhao Yalan merasa lega ketika melihat Ye Junlin tidak memegang hadiah. Mereka takut Ye Jun akan mendapat masalah. 40 menit kemudian, tiba di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di Jinling, ibu kota provinsi. Li Wenyuan dan Zhao Yalan berjalan ke depan dengan penuh semangat. Li Ziran dan Xiao Qin mengikuti. Ye Junlin membawa barang-barang sendirian dan berjalan di ujung. Ibu kota provinsi saat ini mengadakan KTT Ekonomi Asia, dan semua stasiun kereta api berkecepatan tinggi dan bandara sangat ketat dalam pemeriksaan keamanan. Apalagi saat meninggalkan stasiun, pemeriksaan keamanan disiapkan secara khusus. Didi. Ketika Ye Junlin melewati gerbang keamanan, sirene tiba-tiba terdengar keras. Tiba-tiba, semua pintu keluar kacau. Semua pejalan kaki berlindung di sekitarnya untuk pertama kalinya. Personil keamanan segar dan ketakutan. Pasukan polisi yang mengatur sekeliling bergegas segera setelah mereka mendengar gerakan itu. Ye Jun, yang berdiri di gerbang keamanan, tidak masuk, juga tidak mundur. Alarm telah berdering tanpa henti. Tiba-tiba, ratusan mata di sekelilingnya terfokus pada Ye Junlin saja. Bahkan Li Wenyuan dan yang lainnya tercengang. Jangan bergerak. Angkat tanganmu ke atas. Inspektur keamanan ini mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan membidik Ye Junlin. Karena semua barang bawaan melewati pemeriksaan keamanan, Ye Junlin tidak mengambil apapun. Jadi tanpa sadar, semua orang mengira barang berbahaya itu tersembunyi di tubuh Ye Junlin. Terutama di periode khusus ini, semua orang bahkan lebih gugup. Semua orang cepat mengungsi. Di bawah sisir staf, semua orang dievakuasi, termasuk Plum yang mewarnai mereka. Di pos pemeriksaan keamanan ini, hanya Ye Junlin yang tersisa. Apa yang kamu sembunyikan? Cepat keluar. Inspektur keamanan berteriak dengan gugup. Ye Junlin tersenyum. Saya tidak mengambil apapun. Mustahil. Alarm tidak akan berbunyi tanpa alasan. Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Itu bisa memaafkan dan meringankan dosa Anda. Inspektur keamanan dibujuk. Saya tidak punya barang berbahaya. Apa yang harus saya ambil? Ye Junlin tidak peduli dengan Tao. Dia berjalan keluar dari pos pemeriksaan keamanan selangkah demi selangkah, sambil perlahan menyentuh bagian dalam pakaiannya dengan tangannya. Jangan bergerak. Berdiri. Angkat tanganmu. Jika kamu bergerak lagi, kami akan membunuhmu di tempat. Semua orang mengira Ye Junlin akan mengambil sesuatu dari pakaiannya, dan berteriak panik. Hanya saja Ye Junlin mengabaikannya dan menyentuh pakaiannya. Bersambung. Bab 179. 13 hulu ledak. Petugas keamanan dan polisi ini berkeringat karena cemas. Ini adalah saat yang paling menegangkan dalam hidup mereka. Ini adalah tantangan besar bagi psikologi setiap orang. Mereka menatap Ye Junlin. Tangan yang memegang senjata itu gemetar. Jika barang yang dikeluarkan Ye Junlin berbahaya, mereka akan dibunuh di tempat. Wow. Akhirnya, ketika saat kritis tiba, Ye Junlin mengeluarkan barang-barang. Panggilan. Semua orang merasa lega melihat barang-barang itu. Ternyata itu rokok. Ye Junlin memegang sebatang rokok di mulutnya dan tersenyum. Apa yang membuatmu gugup? Aku benar-benar tidak memiliki barang berbahaya di tubuhku. Kakak itu meminjam api. Pemimpin tim polisi khusus yang Song Zuang yang kebetulan berpatroli di stasiun kereta api berkecepatan tinggi memberanikan diri untuk datang ke Ye Junlin dan membakarnya. Pada saat yang sama, Ye Junlin digeledah. Tetapi setelah pencarian, tidak ada yang ditemukan. Yang Song melambai, dan dua petugas keamanan wanita berlari mendekat. Cari Ye Junlin lagi. Tidak ada barang berbahaya. Inspektur keamanan wanita mengangkat pemindai di tangannya dan memindai tubuh Ye Jun. Didi. Alarm berbunyi lagi. Pistol di tangan Yang Song diarahkan ke Ye Junlin lagi. Yang lain sama, dan menjadi gugup lagi. Inspektur keamanan wanita terus memindai. Memindai perut, dada, punggung, pinggang, lutut, dan posisi lainnya Ye Junlin. Dan ada suara yang keluar. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Junlin. Tuan, tolong lepaskan mantelmu. Ini adalah prosedur normal. Tentu saja Ye Junlin mengikutinya. Setelah melepas jaket, memindai, tidak ada masalah. Tapi begitu dia memindai tubuh Ye Junlin, alarm masih terdengar keras. Tuan buka bajunya.
Hasilnya sama. Tuan buka rompinya. Saat Ye Junlin melepas rompinya, semua orang yang hadir tercengang. Karena punggung Ye Junlin bersilangan dengan bekas luka, termasuk luka pisau, luka pecahan peluru, luka bakar dan sebagainya. Singkatnya, ada bekas luka di sekujur tubuh. Ini mengejutkan untuk melihat. Orang macam apa yang memiliki bekas luka seperti itu? Jelas luka ini adalah luka baru yang menutupi luka lama. Apakah itu seorang prajurit? Sebuah ide muncul di benak Yang Song. Xiao Zhang membawa pria ini untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh. Yang Song memberi tahu Inspektur Keamanan. Datanglah ke ruang pemindaian khusus. Inspektur Keamanan menggunakan instrumen untuk memindai seluruh tubuh Ye Junlin. Segera scan seluruh tubuh Ye Junlin muncul di komputer. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, mereka hampir pingsan ketakutan. Karena ada 13 hulu ledak bertatahkan di Ye Junlin. 3 di antaranya hanya berjarak sangat kecil dari pusat otak, jantung, dan paru-paru. Sedikit meleset. Benar-benar mengerikan. 7 pecahan peluru lainnya juga tersangkut di tubuh. Untungnya, pecahan peluru ini tidak melukai Ye Junlin sama sekali. Pada saat ini, Yang Song dan yang lainnya memandang Ye Junlin dengan kagum. Ini adalah tentara Cina saya. Dengan tubuh daging dan darah, bandingkan dengan para dewa dan lindungi tanah China. Bahkan dengan begitu banyak luka, begitu banyak peluru dan pecahan peluru menempel di tubuh. Masih tanpa mengedipkan alisnya. Mengapa setiap orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas adalah karena mereka bergerak maju dengan beban yang berat. Tim Yang, ini dokumen yang ditemukan darinya. Inspektur Keamanan menyerahkan kartu ide dan ide petugas kepada Yang Song. Yang Song membuka kartu petugas, dan ketika dia melihat isinya, dia hampir jatuh ke tanah dengan linglung. Kun. Jenderal Kunlun. Ternyata Jenderal Kunlun. Yang Song ketakutan. Mereka tahu tentang kunjungan Jenderal Kunlun ke Suzhou dan Hangzhou selama periode ini. Bersambung. Bab 180. Cari. Tanpa diduga, Jenderal Kunlun akan datang ke ibu kota provinsi. Pada saat ini, tiba-tiba di luar stasiun kereta api kecepatan tinggi provinsi, kendaraan militer melaju. Itu segera diblokir oleh tentara bersenjata lengkap. 2 yang dipimpin oleh pangkat militer secara mengesankan adalah 2 kolonel. Mereka dengan cepat datang ke kantor Yang Song. Yang Song menggigil ketika melihat kedua orang ini. Dia telah mengantisipasi sesuatu. Kapten Yang, kan? Perkenalkan dirimu. Ding Ziyuan, daerah militer Jinling. Ding Ziyuan. Yang Song jelas. Dia adalah komandan Brigade Operasi Khusus Daerah Militer Jinling. Yang Song segera berjabat tangan. Halo, Brigadir Ding. Kapten Yang, ini adalah pro tentara Jenderal Kunlun Kolonel Tatsuno, Kepala Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang. Mereka baru saja turun dari garis depan. Ding Ziyuan memperkenalkan. Yang Song menghormati dengan kagum, dan berkata, Tuan Tatsuno, Anda telah bekerja keras. Karena Yang Song tahu bahwa merekalah yang bertarung di garis depan. Tatsuno memberi hormat, Kapten Yang, kalian juga telah bekerja keras. Long Ye bertanya dengan keras, Kapten Yang, saya dengar Anda menahan Jenderal Kunlun. Ledakan. Ada bunyi gedebuk di kepala Yang Song. Jika topi ini diikat, dia akan menyia-nyiakannya. Kuncinya masih belum jelas. Berbicara secara logis, itu adalah sosok seperti dewa, dan dia pergi untuk mencari tubuhnya dengan tangan manusia. Jika itu terjadi di zaman kuno, kejahatan besar akan dilakukan sejak lama. Sekarang hampir sama. Tidak apa-apa. Mereka melakukannya dengan benar. Pada saat ini, Ye Junlin berjalan keluar dari ruang pemindaian mengenakan pakaian Jenderal Kunlun. Tiba-tiba, Long Ye, Ding Ziyuan dan petugas lainnya berdiri tegak dan memberi hormat kepada Ye Junlin. Kapten Yang dan yang lainnya juga berkata tanpa daya, betapa tersinggungnya Jenderal Kunlun barusan. Tolong hukum kami. Menghukum? Mengapa kamu ingin menghukum? Kamu melakukannya dengan benar. Dalam periode khusus ini, itu harus sangat ketat. Kamu tidak bisa berhenti memeriksa karena identitas seseorang. Ini salah, kata Ye Junlin. Yang Song hanya merasakan air mata di mata mereka. God of War China benar-benar sosok seperti dewa. Sebagai prajuritnya, hal yang membanggakan. Yang Song dapat melihat bahwa Long Ye memiliki kesombongan di tulang mereka. Ini tidak terlihat oleh prajurit lain. Tatsuno, apa yang kamu lakukan begitu agresif? Ye Junlin memandang Long Ye dengan sedikit celaan. Long Ye segera berkata, Jenderal, saya tidak berencana untuk datang ke sini. Tetapi saya mendengar bahwa Anda ditahan. Jadi saya segera datang. Ye Junlin menerima dokumennya dan mencibir. Bisakah saya baik-baik saja? Ini hanya pemeriksaan rutin.
Cepat dan singkirkan orang-orang dariku. Dimengerti, Jenderal. Tatsuno segera memerintahkan penarikan pasukan. Jangan khawatir. Ketika aku bebas, aku akan pergi menemui saudara-saudaraku. Ye Junlin menarik Long Ye ke samping lagi dan menjelaskan satu hal. Jangan khawatir, Jenderal. Ada begitu banyak hal seperti itu. Aku akan mengantarkannya tepat waktu besok. Tatsuno berkata sambil tersenyum. Sebelum pergi, Ye Junlin menepuk bahu Yang Song lagi. Teruslah bekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas keamanan internal. Chief, aku akan melakukan yang terbaik setelah menunggu. Yang Song penuh dengan antusiasme, menawarkan penghormatan standar militer. Ngomong-ngomong, ketika aku pergi, kamu akan mundur lagi. Untuk menghindari masalah, Ye Junlin pergi lebih dulu. Ketika mereka keluar, Li Ziran dan yang lainnya lega melihat bahwa dia aman dan sehat. Melihat ini, Xiao Qin tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kakak ipar dan yang lainnya akan mengetahui identitasmu, kan? Identitas. Tiba-tiba, ketiga Li Ziran menatap Xiao Qin. Bersambung.